Acara 2, larutan. Nah, ini ada tujuan praktikum, tolong dipahami. Kemudian alat dan bahan praktikum bisa dibaca-baca sekaligus dicocokkan dengan yang ada di video berikut ini. Sebelum kita lanjut ke prosedur kerja, coba kalian perhatikan dulu alat-alat untuk titrasi. Nah, ini namanya statip dan klem. Alat ini digunakan untuk titrasi larutan. Penentuan asam basa berdasarkan pH larutan. Yang pertama yaitu membuat larutan NaOH 0,01 m sebanyak 50 ml. Larutan NaOH dituang ke gelas ukur menggunakan corong kaca. Kita akan pastikan bahwa kita mendapatkan 50 ml larutan NaOH 0,01 m. Kemudian kita tuang ke gelas kimia. Larutan yang sudah siap diukur pH-nya menggunakan kertas pH universal atau pH meter, di mana di sini kita gunakan pH stick. pH dapat dihitung secara teoritis maupun secara praktikum di laboratorium. Secara teoritis kalian dapat menggunakan rumus berikut, sedangkan secara praktikum kalian dapat menggunakan pH meter, kertas lakmus atau pH stick. pH yang kita dapatkan dari 50 ml larutan NaOH 0,01 m adalah 14. Ini menandakan bahwa NaOH ini bersifat basa kuat. Selanjutnya pada perlakuan yang sama, kita akan mengukur 50 ml larutan NaOH 0,1 m. Nah, prosedurnya masih sama kayak yang tadi. Kita masukkan ke dalam gelas ukur, kita ukur sampai 50 ml. Kemudian kalau sudah cukup 50 ml, baru kita tuangkan ke gelas kimia. Larutan yang sudah siap, kemudian kita ukur pH-nya menggunakan pH stick. Nah, kita celupkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan NaOH tadi. Baru kita cocokkan dengan yang ada di pH stick. Perlakuannya masih sama seperti prosedur sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan 14, pH 14 dari larutan NaOH. Oke, proses selanjutnya membuat larutan HCl 0,01 m sebanyak 50 ml. Prosesnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu kita tuangkan larutan HCl 0,01 m ke dalam gelas ukur. Pastikan larutan HCl-nya sebanyak 50 ml. Kalau ragu tidak bisa menuangkan, kalian bisa menggunakan pipet tetes dan diteteskan secara perlahan hingga mencapai 50 ml. Begitu juga sebaliknya, jika kelebihan, kalian bisa gunakan pipet tetes untuk mengurangi larutannya. Kemudian larutan tersebut dituangkan ke dalam gelas kimia dan diukur pH-nya menggunakan pH stick. pH yang didapatkan dari 50 ml larutan HCl 0,01 m adalah 3. Itu menandakan bahwa larutan HCl ini bersifat asam kuat. Proses yang terakhir yaitu membuat larutan HCl 0,1 m sebanyak 50 ml. Prosesnya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita masukkan 50 ml larutan HCl ke dalam gelas ukur menggunakan corong kaca. Kalau larutannya lebih, kita bisa menguranginya menggunakan pipet tetes. Kemudian kita masukkan larutan tadi ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita ukur menggunakan pH stick untuk mendapatkan pH dari larutan HCl 0,1 m. Perlu diketahui bahwa HCl ini adalah larutan asam. Nah, jadi kita di sini mendapatkan pH 1 karena HCl bersifat asam.
Jadi yang pertama, isilah buret dengan larutan standar NaOH 0,1 m sampai skala 0. Pastikan larutan yang diisi tidak melebihi garis yang ditentukan. Kemudian masukkan 10 ml larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer menggunakan pipet volume 10 ml. Lalu tambahkan 3-4 tetes indikator pp. Tujuan penambahan indikator pp adalah sebagai penentu titik akhir titrasi. Kemudian larutan tersebut digoyang-goyangkan dan siap untuk titrasi. Bukalah keran buret dan teteskan pelan-pelan titran ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer tersebut harus digoyang perlahan-lahan. Penambahan titran dihentikan ketika terjadi perubahan warna yang tidak mau hilang pada larutan yang dititrasi. Pekerjaan ini diulang sebanyak 3 kali. Lakukan percobaan yang sama sebanyak 3 kali dengan prosedur yang telah ditentukan. Titrasi merupakan sebuah prosedur untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikannya volume terukur pada larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya yang disebut larutan standar. Larutan standar pada praktikum ini adalah NaOH 0,1 m. Prinsip kerja titrasi asam basa adalah zat yang bersifat asam pada praktikum ini adalah HCl akan dititrasi dengan larutan basa pada praktikum ini adalah NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya. Apabila suatu senyawa asam dan basa direaksikan, maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH netral.